Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Mahardika Agil Bimasono, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas Semba 41, bimbingan Bapak Dr. Sumiyana, akan mempresentasikan tesis dengan judul Relasi Patron Klien sebagai Linking Sosial Kapital dalam Strategi Wirausaha Muda berdasarkan kerangka RBV dan analisis Frio. Saya membuka presentasi pada saat ini dengan kutipan, di negeri ini seringkali bukan kerja keras atau kecakapan yang membuka pintu, melainkan siapa yang membuka pintu untukmu. Kalimat ini bukan sekedar refleksi, tetapi kenyataan di lapangan dalam beberapa kasus, relasi personal lebih menentukan arah keberhasilan dibandingkan proposal atau inovasi itu sendiri. Latar belakang masalah penelitian ini didasari bahwa wirausaha muda memang dipandang sebagai motor inovasi, namun ternyata realitanya mereka kerap terjebak pada struktur yang timpang, minim akses modal, jejaring, dan kebijakan yang tidak mendukung. Dalam kekosongan sistemik ini, banyak yang mengandalkan relasi informal seperti patron klien yang bersifat asimetris untuk menembus hambatan formal. Tapi, apakah relasi ini akan sekedar jalan pintas atau bisa dianggap sebagai strategi yang valid? Permasalahan utama pada ketimpangan akses, tidak semua wirausaha punya privilege relasi dengan patron yang berkuasa. Ini menciptakan arena kompetisi yang timpang. Maka riset ini bertanya apakah relasi patron klien bisa menjadi sumber strategis dalam kerangka RBV ataukah bisa memenuhi standar syarat FRIO itu sendiri. Pertanyaan penelitian saya menelusuri bagaimana relasi patron klien berperan di tiap fase usaha, bagaimana kapabilitas organisasi mempengaruhi efektivitasnya. Tujuannya adalah mengeksplorasi relasi ini sebagai modal sosial penghubung yang biasa disebut linking sosial kapital dan mengevaluasi nilainya sebagai sumber daya strategis. Kontribusi penelitian ini secara teoritis akan memperluas RBV dengan menempatkan relasi sosial sebagai intangible strategic resource. Dan secara praktis, ini menjadi perpaduan bagi wirausaha muda yang akan menjelaskan kapan relasi patron membantu dan kapan ia menjadi jebakan ketergantungan. Kontribusinya juga menyasar pembuat kebijakan untuk lebih sadar pada ketimpangan akses sosial dalam sistem UMKM. Ruang lingkup penelitian ini tidak membatasi sektor, tetapi fokus pada fase usaha. Sistematika terdiri dari 5 bab, dari pendahuluan hingga kesimpulan dengan porsi utama pada kajian teori dan penemuan lapangan. Landasan teori kita bagi menjadi tiga fokus atau fondasi utama, yakni teori siklus hidup usaha yang menekankan bahwa setiap fase punya kebutuhan strategi berbeda. Yang kedua, patron klien sebagai relasi sosial yang tetap hidup di sektor informal maupun bisnis modern. Yang ketiga, linking social capital yaitu modal sosial vertikal yang menghubungkan individu ke pusat prioritas. Tiga hal inilah yang membingkai analisis kami di penelitian ini. Tinjauan pustaka, yang pertama, di fase pre-seed sampai seed, wirausaha muda sangat bergantung pada jaringan informal. Patron di sini seringkali berfungsi sebagai jembatan pertama menuju akses legal, pasar, hingga perlindungan. Di sisi lain, ketergantungan ini bisa menghambat kemandirian organisasi jika tidak ditata sejak awal. Pada tinjauan pustaka yang kedua, kerangka Frio menjadi alat evaluasi relasi patron klien. Apakah relasi ini bersifat valuable, langka, sulit ditiru, dan apakah terorganisasi secara baik? Jika semua itu terpenuhi, ia bukan hanya menjadi koneksi, tetapi menjadi keunggulan kompetitif. Tetapi jika tidak, relasi ini bisa menjadi sumber resiko untuk struktural wirausaha muda ke depan. Terdapat penelitian terdahulu dan gap penelitian, di mana studi sebelumnya banyak menyoroti peran patron dalam konteks politik atau pelayanan publik. Namun belum ada yang mengaitkan secara langsung peran patron dalam strategi wirausaha muda dengan pendekatan Frio. Disitulah posisi kontribusi saya, yakni menyambungkan ranah sosial dan strategi, terutama di kalangan wirausaha muda. Metode penelitian dari desain penelitian
kita amati bagaimana pendekatan yang digunakan adalah kualitatif eksploratif dengan kerangka berpikir induktif. Fokusnya pada makna dan pengalaman subjektif wirausaha muda dalam menjalankan relasi patron klien. Strategi ini dipilih karena tidak semua realitas patron bisa terukur secara kuantitatif. Di sini saya membagi klasifikasi patron berdasarkan 5 poin, yakni politisi, aparat negara, eksekutif, korporasi, akademisi, tokoh masyarakat. Dan dalam hal tersebut saya mendapati 10 narasumber dengan 7 narasumber wirausaha muda dan saya menemukan satu narasumber deviant case atau non-patron serta 2 narasumber patron. Pendekatan ini akan menggali pada makna pengalaman sadar dan mengutamakan kedalaman data. Data dianggap cukup setelah wawancara ke-8 dan ke-9 tidak menghasilkan tema baru. Tertera dalam gambar uh, flow yang saya buat untuk bisa mengetahui apakah patronase ini dapat menciptakan ketergantungan disfungsional atau keunggulan kompetitif berkelanjutan berdasarkan kapasitas organisasi si wirausaha muda. Jenis sumber dan pengumpulan data. Data ini saya mewawancarai 10 narasumber yang saya jelaskan tadi. Mereka dipilih secara purposif dari sektor strategis dan patron saya klasifikasikan dalam 5 kategori yang saya sebutkan tadi: politisi, aparat, eksekutif, akademisi, dan tokoh masyarakat. Nah, di sini terdapat tabel 10 narasumber yang kita wawancara. Terdapat pengusaha dari sektor konveksi, laundry, properti, pertanian terintegrasi, peternakan, skincare, retail dan komoditas, layanan digital dan IT, kesehatan, serta bisnis komoditas. Kita melakukan wawancara lewat Zoom, daring, dan sifat pertanyaan adalah pertanyaan terbuka. Teknik analisis data yang kami lakukan menggunakan metodenya Creswell, yakni transkrip, menggunakan open coding, dan dikategorisasi tematik menggunakan bantuan NVivo. Validitas diperkuat lewat triangulasi dan member checking. Dengan pendekatan ini, saya bisa membongkar dinamika tersembunyi dalam relasi patron klien secara sistematis. Tertera dalam gambar, yakni flow untuk mengolah dari data mentah, organisasi data, menelaah seluruh data, kodifikasi, hingga munculkan tema dan deskripsi, serta menghubungkan antara tema deskripsi tersebut untuk menafsirkan makna dan tema deskripsi sehingga mendapatkan validasi akurasi informasi. Hasil penelitian yang cukup menarik di sini, uh, dari 10 narasumber yang sudah kita wawancara, kurang lebih total 345 menit 87 detik kami mewawancara narasumber tersebut dan mengklasifikasikan penelitian ini menjadi tema, subtema, dan kode yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah patron klien sebagai linking social capital, patron klien sebagai sumber daya strategis, patron klien dalam fase usaha, kapabilitas organisasi, strategi non-patron, dan kritik meritokrasi yang kemudian diolah lagi menjadi kode-kode sesuai dengan hasil temuan. Hasil penelitian tersebut, saya menyusun tabel temuan berdasarkan kerangka Frio dan fase usaha. Di fase awal, relasi bersifat dominan dan top-down. Semakin dewasa bisnisnya, relasi berubah menjadi profesional dan strategis, bergantung pada kemampuan organisasi mengelola relasi tersebut. Di sini saya mengelompokkan menjadi 5 pilar temuan. Yang pertama, patron sebagai link social capital, yang seperti kita jelaskan dalam subtema tadi. Ternyata kebutuhan variasi peran patron berdasarkan fase usaha akan mengikuti kesiapan organisasi dan fase bisnis dari wirausaha muda tersebut. Dan resiko ketergantungan menjadi sangat tinggi ketika pada fase pre-seed dan seed. Berikut ini adalah NVivo visualisasi atau visualisasi dari coding tree map yang saya olah menjadi NVivo. Dan ini menggambarkan sebaran tema berdasarkan relasi patron, fase usaha, dan nilai strategis. Data ini membuktikan bahwa pendekatan Frio bisa diterapkan bahkan pada hubungan sosial yang bersifat informal. Dan berikut ini saya tampilkan query map yang dari hasil wawancara menunjukkan bahwa keterkaitan antara tema, node, dan yang membantu saya untuk menyusun peta tematik dan memperkuat analisis saya. Ya, salah satu kutipan menarik dari penelitiannya ya, ini sebagian besar partisipan menyatakan bahwa keberadaan patron memfasilitasi akses terhadap proyek strategis
distribusi, dan perlindungan usaha. Meskipun tidak semua pelaku memiliki peluang dan serupa, dalam konteks ini relasi patron klien berfungsi sebagai modal sosial vertikal yang berperan strategis namun eksklusif, serta berperan memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya. Pembahasan dari penelitian ini, yang pertama, kami membuat tiga pilar pembahasan, yakni patron sebagai jalur kekuasaan, patron sebagai sumber daya strategis, dan ketiga adalah menantang patronase sebagai otonomi dan strategi alternatif. Patron bisa menjadi jalur kekuasaan dan legitimasi jika diposisikan secara strategis, tetapi relasi yang tidak terorganisasi bisa mengancam profesionalisme. Sebaliknya, jika strategi non-patron justru mencerminkan upaya mengembangkan sistem meritokratik berbasis kapabilitas internal, itu akan diamini oleh beberapa wirausaha yang tidak mengedepankan sistem patron. Dari sini kita mengambil dari beberapa footnote, yaitu linking social capital ditemukan dalam penelitian tersebut, dan relasi patron klien ini termasuk dalam kategori RBV dan Frio. Berikut ini adalah beberapa kutipan dari penelitian yang menyatakan bahwa kami bisa masuk pasar besar bukan karena proposal terbaik, tapi karena ada orang di belakang kami yang disebutkan oleh patron dengan kode K3. Bukan sekedar membantu, patron justru membuka yang pintu yang selama ini bahkan tidak tahu harus diketuk kemana. Dari narasumber kelima, patron, kalau tidak ada figur itu, izin kami bisa tertahan sampai mati. Tapi nama dia disebut, semuanya beres. Jadi selalu patron K1. Saya justru tidak pilih pilih tidak punya patron. Lebih berat, tapi saya tahu langkah ini adalah milik saya, bukan titipan siapa-siapa. Dari narasumber yang satu. Relasi seperti ini tidak bisa dibeli, harus tumbuh dari kepercayaan perjalanan panjang bersama. Dari narasumber kedua, kami belajar bahwa legitimasi bisa dibentuk lewat sistem, bukan sekedar kedekatan personal. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, relasi patron klien adalah strategi adaptif yang bisa menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola secara sistemik. Tetapi jika ia menciptakan ketergantungan dan memperkuat eksekusi sosial, itu akan menjadi sebuah bencana bagi wirausaha muda. Pilihan strategi dengan atau tanpa patron ditentukan oleh konteks, fase usaha, dan kapabilitas organisasi. Dan terakhir, implikasi keterbatasan dan rekomendasi penelitian saya susun, yakni implikasi teoritis yaitu untuk memperluas RBV melalui pendekatan sosial. Implikasi praktis sebagai bentuk strategi relasi harus profesional, bukan sekedar personal. Penilaian ini terbatas dari segi jumlah partisipan dan sensitivitas topik, dan saya merekomendasikan ke depan untuk pendekatan kuantitatif atau mixed method di studi lanjutan serta eksplorasi patronase dari sisi gender, kelas sosial, dan wilayah dari wirausaha muda. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya siap menerima kritik dan masukan dari pertanyaan Bapak Ibu penguji. Atas perhatiannya, saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.